Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GKI The Way. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita ada di tempat ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita dan beribadah kepada Dia Tuhan Allah kita Yesus Kristus namanya. Mari kita persiapkan hidup kita masuk di dalam doa kita terlebih dahulu pada saat hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat waktu hidup yang Kau masih berikan. Dan oleh karenanya lah kami bisa naikkan pujian dan penyembahan kami. Kami beribadah kepadamu saat ini Bapa. Biar Engkau suci kuduskan kami yang beribadah pada saat hari ini di tempatmu maupun melalui live streaming. Kami percaya dan kami yakin Engkau Bapa yang menyertai kami, melayakkan dan memperkenankan kami. Biarlah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berasa mengucap syukur. Dan kami akan tutup doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian kita bagi Dia. Dia Yesus Tuhan, kita rasakan kebaikan-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sekali katakan Tuhan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya, katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku, Kaulah sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak dengan segenap hatimu, luar biasa. Sekali katakan haleluya. Ku bersorak segenap hatimu, katakan dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Sekali katakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku
bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kau. Sekali katakan, ku angkat suaraku, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang besar. Terpujilah namamu. Bapak Ibu sekalian, kita telah naikkan ucapan syukur, kita telah bersuka cita pada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dia yang telah terlebih dahulu memberikan bagi kita, bahkan nyawanya Dia berikan. Mari datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahanmu, dengan membawa persembahanmu kepadanya yang terbaik. Bersama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Katakan, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih buat persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati, dan gereja akan mengelola persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan baik. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, memberikan penyembahan kita yang terbaik dengan segenap hati kita, jiwa kita, keberadaan kita, hidup kita. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Katakan, jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari segenap hatimu katakan padanya, takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan
padaku dengan penebusan-Mu. Katakan, jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku kata segenap hatimu. Katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku. Sekali katakan, Kau selalu ada, sambil pamit berdiri. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, menemani hidupku, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari kita sembah Dia. Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu dan kami rindukan saat menyembah-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Yesuslah Tuhan kami, Yesuslah pusat penyembahan kami. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani kami Tuhan setiap waktu kami di hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selama. Itu kerinduan kami Tuhan, dari hati-Mu sebagai doa-Mu dan bantuan pagi hari ini. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itu kerinduan kami Tuhan. Itulah yang ku. Dengan segenap hati-Mu, sorak-sorak bagi pagi hari saudara. Haleluya, haleluya. Kasih Bapa, terima kasih pagi hari ya Tuhan Yesus, bahwa Kau tidak pernah tinggal kami seorang diri saja Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada,
Tapi selama kami punya Yesus, maka kami punya segala-galanya Tuhan. Yang terlebih damai sejahtera Tuhan ada bersama kami. Ketika kami tenang, kami bisa berdoa Tuhan. Ketika kami berdoa sama Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap doa kami terhubung dengan sorga. Bapa mendengar setiap doa kami. Bapa, curahkan kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami pagi hari Tuhan. Sehingga bukan perkataanku yang jadi Tuhan, tapi perkataanmu yang jadi. Berikan kami hikmat-Mu Roh Kudus, sehingga dengan perkataan yang sangat mudah kami boleh memahami setiap firman Tuhan saat pagi hari ini. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Semuanya sukacita? Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita teman-teman. Di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 11 sampai yang ke-12 saudara. 1 Samuel 21, 11 sampai yang ke-12. Dalam minggu ini saya mendengar kabar ada 4 orang jenazah di rumah ya. Sudah kering ya. Lalu tetangganya tidak tahu, keluarganya pun tidak tahu. Lalu didapati sudah tinggal tulang dan kulit saudara. Dan beberapa lalu juga banyak kejadian bahwa banyak orang meninggal, banyak orang terbunuh saudara. Lalu orang kemarin juga orang lompat dari apartemen ya, di daerah sekitar Kuningan City saudara. Kita baca pagi hari teman-teman. Dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 11 dan 12. Yang di sana kata amin, sama-sama dengan saya. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. 12 sama-sama. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gatit. Seringkali orang ketika menerima pujian dari orang lain, dia senang saudara. Wah bangga. Wah Pak Bimo sekarang jadi pendeta hamba Tuhan. Ada senangnya juga saudara. Wah dulu kan dia begini. Tapi ketika ada pujian yang diberikan, tentunya ada kebanggaan bahwa kita punya Yesus yang mau ubah kehidupan kita. Tapi ketika Daud mendengar ada sebuah pujian yang diberikan kepada Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12 kata, Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi apa? Takut sekali kepada lucu bagi saya ya. Ketika Daud dipuji malah dia takut. Sebenarnya apa? Dengan perkataan Akis ini sehingga dia sangat ketakutan saudara. Kalau teman-teman flashback ya, kita lihat di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal yang berapa yang saya baca ya? 18 Bapak Ibu. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9 saudara. Disinilah kisah perkataan ini pertama kali diucapkan saudara. 1 Samuel 18, 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki siapa? Daud. Pasal 21 itu muncul ketika pasal 18 ini muncul saudara. Ternyata perkataan yang diucapkan Akis ini kepada Daud membuat Daud ketakutan. Kenapa? Karena dia flashback, dia tahu ketika orang-orang memuji Daud, Saul membenci Daud saudara, mendengki Daud. Sehingga pada saat itu juga, kalau teman-teman baca pada ayat berikutnya saudara, dikatakan bahwa Saul beritikat untuk membunuh siapa? Daud. Mengambil lembingnya, melemparkannya kepada Daud. Karena Saul berpikir, biarkan Daud tertombak di dinding itu.
Lalu anak Jonathan, anak Saul, sahabat Daud, saudara. Sangat mengasihi Daud. Akhir perjalanan itu, saudara. Berkali-kali Saul berusaha membunuh siapa? Daud. Yang mengakibatkan Daud selalu lari ketika ada orang yang mengenalinya, saudara. Bagaimana kita hari ini, saudara? Seorang Daud, kalau Bapak Ibu baca 18, 19, pasal ini Bapak Ibu. Berkali-kali Saul mempercayakan Daud untuk berperang. Dan dia berhasil. Bahkan banyak orang bilang ini. Daud berhasil karena penyertaan Tuhan dan kehidupan Daud. Kalau Bapak Ibu baca bahwa Daud ini benar-benar diurapi Tuhan. Berkali-kali diuji oleh orang lain. Dan selalu berhasil. Tetapi pertanyaan saya pagi hari ini. Kenapa seorang Daud tadi pada pasal 21 ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Bukankah dia urapan Tuhan ada bersama dengan Daud? Bukankah orang-orang juga bilang gini, Pak, orang Kristen kan gak boleh takut, Pak. Tetapi kenapa Daud yang diurapi Tuhan juga boleh takut saat itu? Kenapa dia lari dari kejaran Saul? Berperang, dia gak takut mati. Pasukan 100 dan sebagai Bapak Ibu, dia maju paling depan. Dia gak pernah takut mati. Tapi ketika Saul mengejar Daud, saya mau bilang dengan bahasa saya, takut sekali. Terbirit-birit Daud sampai dia melarikan diri. Saat ini saya mau ngangkat tema. Kabur terus. Gak capek apa? Seringkali orang Kristen, saudara. Dia punya iman besar sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan, penyakit sembuh. Dalam namanya sembuh. Dia punya iman, saudara. Tapi ketakutan itu bisakah saudara buang dalam benak saudara pagi hari? Beberapa hari yang lalu, sempat ngomong sama Pak Prana. Bu Mona juga sama. Banyak orang Kristen sekarang, saya mau bilang, gampang mencatut nama orang lain, saudara. Ya, di telepon, Pak Bimo, iya, Pak tolong bilangin si A, Pak. Tagihan jatuh tempo, Pak. Saya pikir-pikir si A itu siapa ya? Oh, saya bilang ke pihak orang itu. Kenapa waktu nama saya dicatut, Anda nggak konfirmasi sama saya? Yang lucunya, setelah nama si A ini disebutkan, saya nggak tahu nama si siapa. Saya cek di Facebook, oh ternyata si dia. Saudara. Dia ini orang Kristen, sudah pelayanan saudara. Tetapi ada pihak tertentu menagih janji yang harus dibayarkan. Dia lari saudara. Beberapa waktu lalu juga sama saudara, di apartemen di Kelapa Gading. Ya, biasa ada gereja di sana juga. Seringkali orang itu memilih tempat bunuh diri itu di apartemen, saudara. Ya. Kenapa apartemen? Akhirnya saya mikir-mikir, mungkin setelah dia berpikir panjang dalam apartemen itu, no way out katanya. Akhirnya mengambil putusan untuk apa? Lompat. Seberapa banyak kita pada saat ini dalam keadaan tertekan, takut, sangat frustasi, karena diintimidasi. Yang bisa berpikir logis, jernih, sehat hari ini. Seorang Daud pun sama. Ketika dia pemimpin perang, ketika diintimidasi oleh Saul, saudara, tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya dia lari daripada Saul, saudara. Pertanyaan saya pagi hari ini, renungkan baik-baik. Apa yang Anda lakukan saat Anda dirundung masalah? Pikiran pusing, hati gelisah. Biasanya orang yang berada dalam masalah pasti ingin menyepi. Sekarang banyak tawaran-tawaran aplikasi dari travel kan. Ayo healing. Udah waktunya healing. Udah akhir bulan. Udah mau Desember loh.
prepare untuk Natalan, saudara. Udah saat untuk apa? Refreshing. Semua menawarkan yang baik-baik. Supaya apa? Kita yang biasa kerja dengan padat, saudara. Dengan kesibukan yang sangat-sangat padat. Sehingga kita terintimidasi dan tekanan Bapak Ibu. Butuh sebuah refreshing, saudara. Kalau bahasa sekarang healing. Saya mau bilang, pulang dari healing bukannya refreshing tapi lama sinting, saudara. Ya. Orang yang berada masalah pasti yang menyepi. Mengurung diri di kamar. Banyak berdiam diri. Ada yang pergi ke tempat hiburan. Makanya kalau Sabtu Minggu, kemarin saya di Sabtu ada di daerah Serpong, saudara ya. Saya main ke SMS, waduh parkirnya penuh sekali, saudara. Ya, lalu sore ternyata ada konser di sekitar BSD, saudara. Macet sekali. Kenapa orang sangat antusias pergi tempat hiburan, konser dan sebagainya? Karena selama 2 tahun lebih mereka terkungkung dengan frustasi, intimidasi dan COVID, saudara. Ketika ada kebijakan kelonggaran, mereka lari. Untuk apa? Refreshing. Mencari tempat untuk menghibur diri. Tempat rekreasi. Kalau saya tanya kepada orang-orang yang biasanya frustasi, saudara. Saya tanya, apa yang bisa saya lakukan? Jangan ganggu saya, Pak. Aku ingin sendiri. Masalahku sudah terlalu banyak, Pak. Jangan ganggu aku lah. Kalimat-kalimat yang sering kali kita dengar, saudara. Udah jangan ke gue lah. Gue lagi butuh sendiri. Me time, saudara. Di dalam pasal ini, saudara. Ternyata Daud ketika awal kali dia dikejar oleh Saul. Dia pernah pergi ke Samuel, nabi, saudara. Dia bertanya dengan Samuel. Akhirnya tetaplah Daud pergi dari Samuel, saudara. Kalau Bapak Ibu baca pada pasal 21 ini. Ya. Pada ayat 14, pasal 21. Dan 13-14. 1 Samuel 21, 13-14. Sebab itu ia berlaku seperti apa? Orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 14. Lalu berkatalah Akis kepada pengawainya. Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kau membawa dia kepadaku? 15. Kekurangan orang gilakah aku? Maka kau membawa orang ini kepadaku. Supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saking gak bisa berpikir sehatnya Daud, saudara. Saking frustasinya Daud ketika mendengar perkataan itu, saudara. Dia mulai bahasa saya, berakting menjadi orang gila, saudara. Seberapa banyak hari ini ketika teman-teman ditagih hutang berakting. Aduh Pak, kalau bisa jangan sekarang lah Pak, saya juga butuh uang Pak. Saya belum beli beras loh Pak. Ketakutan yang menyelimuti Daud tidak bisa ia berpikir logis, saudara. Akhirnya ia larilah ke suatu tempat pada pasal 22, saudara. 1 Samuel 22. Ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan. Pasal 22 ayat 1. 1 Samuel. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Pertanyaan saya pagi hari teman-teman. Kenapa Daud pergi ke gua? Bukankah ketika di gua gak ada jalan keluar lagi? Bukankah ketika orang tahu di gua itu tempat terakhir, paling gampang didapati bahwa ada Daud di sana? Selama pelarian nih Bapak Ibu,
Saya yakinlah sampailah dia kepada seorang nabi. Dia kelaparan teman-teman. Ada nggak roti yang bisa saya makan? Ada roti ini, tapi roti kudus, ya. Roti buat persembahannya, nggak apa-apa saya makan. Tapi ketika saya berikan, jangan main perempuan ya. Nggak mungkin saya main perempuan loh. Kan saya punya tugas khusus Raja Saul, katanya. Dia makan, saudara. Karena nggak berpikir logis, akhirnya dia lari. Kenapa gua, teman-teman? Karena gua itu tempat terfavorit bagi seorang buronan untuk melarikan diri. Di gua itulah bersembunyi para penjahat, buronan, perampok, preman, yang disebut sampah masyarakat, ada di sana semua. Kenapa gua? Karena letak gua ada di atas bukit yang sulit dijangkau. Kalau orang-orang yang normal nggak mungkin lah dia naik ke gua yang sulit dijangkau. Yang batu-batu terjal, saudara. Berarti hanya orang-orang yang tertekan lah, yang melarikan diri lah, yang menjadi target operasi lah, yang pasti lari ke mana? Gua. Mungkin saat ini keadaan saudara saya seperti keadaan Daud. Saya nggak tahu beban apa yang ada dalam diri saudara hari ini, dalam pikiran saudara. Tapi saya ingin pagi hari teman-teman, ayo jangan kabur dari masalah. Jangan kabur dari masalah yang sedang kau hadapi saat ini. Mentang-mentang bro, aduh Pak, saya butuh menyepi Pak. Akhirnya mundur dari pelayanan. Mundur dari imanmu sama Yesus Tuhan. Mundur dari kebiasaanmu yang setiap hari kau lakukan setiap hari, saudara. Ayo, Alkitab berkata juga, saudara, jika engkau berpuasa, minyaki kepalamu. Jangan sampai orang berpikir kau sedang berpuasa, saudara. Artinya, supaya kau tidak kelihatan sedang bermasalah. Ayo, tampil apa adanya lah, saudara. Oh, Pak Bimo enak pendeta. Emang gue punya masalah? Punya, saudara. Masalah saya dalam minggu ini adalah Henry, saudara. Setiap malam dia kirim saya reel. Dia kirim saya TikTok, saudara. Video tentang makanan. Kenapa bermasalah? Karena udah hampir 3 minggu, 4 minggu ini saya gak makan malam, saudara. Bayangkan, saya terakhir makan jam 4 sore, jam 5 sore. Malam-malam jam 10 dia kirim saya TikTok makanan, saudara. Saya buka. Babi ya enak. Saya buka mie ayam babi ya enak, saudara. Samcani, wow. Dia kirim bubur ambyar, saudara. Saya bilang ini, lama-lama gue tampol loh, Hen. Bayangkan, saudara. Dia enak ketawa-tawa. Setelah saya nonton itu TikTok dan reel, saudara. Perjuangan saya belum selesai. Bayangkan Anda tidur dalam keadaan perut lapar, apa yang bisa Anda pikirkan? Saya yakin tidur ayam, saudara, sepanjang malam itu. Saya punya masalah. Dia merasa saudara sajalah yang punya masalah. Saya mau bilang pagi hari, setiap orang hidup pasti punya masalah, saudara. Hanya orang mati yang gak punya masalah, saudara. Di dalam gua Adulam inilah Daud mulai merasa kehilangan segala-galanya. He lost his power. Dia hilang kekuasaannya, kekuatannya. Dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan orang-orang yang dikasihinya, saudara. Tapi yang menarik, saudara. Di sanalah Daud mendapatkan kekuatan. Justru di dalam gua itulah Daud mendapatkan kekuatan. Ada beberapa tokoh Bapak Ibu. Yang ketika dia punya masalah, dia pasti lari. Yang pertama ada Elia. Saat melarikan diri, dibawalah ke tempat sunyi ke dalam goa. Dan Tuhan bicara sama Elia. Yang kedua ada Yusuf. Dia bertemu dengan Tuhan di penjara, saudara. Di tempat yang tersembunyi. Ada Daniel. Tuhan menyatakan dirinya dengan mujizat pada Daniel dalam gua singa, saudara. Ada Musa. Tuhan bicara kepada Musa di tempat terpencil di padang gurun, saudara. Saya mau bilang berarti Daud lari ke gua.
Dia punya tempat untuk dia benar-benar menenangkan apa? Diri. Karena sudah lelah, dia berlari. Karena sudah capek, dia dikejar-kejar Saul, saudara. Sudah acting dengan berbagai cara, dia kelaparan, jadi orang gila, saudara. Sudah capek, saudara. Tapi kita lihat pagi hari ini, ada apa dengan Daud di dalam gua. Kita buka ayat 1 kembali. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua mana? Adullam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Daud ke gua Adullam. Sepanjang pelariannya, orang-orang nggak tahu ada di mana Daud. Tapi ketika di dalam gua Adullam, Alkitab berkata, ketika saudara-saudara seluruh keluarganya mendengar hal itu. Kok bisa mendengar? Siapa yang kasih tahu? Siapa mata-matanya? Kok bisa tahu keluarganya? Sampai tadi malam saya baca berulang-ulang. Kok bisa tahu, saudara? Saya ikut seminar PASE semalam, saudara. Ternyata PASE baru tahu saya ikut seminar tadi malam, saudara. Last time ya. Ya, cara membaca Alkitab dengan menarik. Hal yang sama saya dapati pada hari itu. Siapa yang ngasih tahu keluarganya kok Daud ada di gua Adullam? Emang Daud ngapain di sana? Saya baca lagi sebelumnya seterusnya nggak ada menjelaskan apa yang dilakukan Daud. Tetapi begitu saya baca, yuk kita buka Mazmur 142, sudah. Mazmur 142 ayat 1 sampai ke 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalan. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagi. Keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Lihat ayat keduanya, saudara. Mazmur 142 ayat kedua. Kita berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Saya yakin yang dilakukan oleh Daud adalah dia curhat sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berharap dia dilepaskan oleh Tuhan. Dan dia rindu sama keluarganya, saudara. Saya bilang di awal tadi, banyak orang punya masalah, lari dari masalah, dia mabuk cari tempat hiburan. Tapi yang dilakukan Daniel, dia justru cari Tuhan. Berkali-kali Daud mengungkapkan bahwa Tuhanlah gunung batu, tempat perlindunganku. Sudah dalam Alkitab. Saya yakin ketika Daud minta sama Tuhan, saya yakin ketika Daud berdoa sama Tuhan, Tuhan mendengar doa Daud. Hal yang sama. Keluarga Daud pun sama, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong Daud, Tuhan. Kami rindu mencari Daud, tapi di mana Tuhan? Hal yang sama. Ketika Daud terhubung sama Tuhan, maka Tuhan pun sedang menjawab doa keluarga Daud, saudara. Ayat pertama, 1 Samuel 22 tadi bilang. Ketika sanak keluarga yang mendengar Daud alam gua. 1 Samuel 22 ayat pertama.
22 ayat pertama. Ketika saudara-saudara dan seluruh keluarga dengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan di. Tetaplah berdoa sekalipun belum menemukan jawabannya. Yang pertama, diingatkan ke Daud. No way to hide. Nggak ada tempat jalan lagi untuk bersembunyi, saudara. Daud mendapatkan tempat itu. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia berseru sama Tuhan dengan nyaring, doa Daud didengar Tuhan. Doa keluarga Daud didengar Tuhan. Makanya saya mau bilang hari ini, seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergi mendapatkan Daud di sana, saudara. Saya mau bilang pakai teman-teman, sejauh-jauh kau jalan mencari pelarian, pasti Tuhan tahu kau di mana. Kita buka yuk. Ini perkataan Daud juga, Mazmur 139, 7-8. Mazmur 139, 7-8. Kemana aku dapat pergi? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Daud tahu, selama pelariannya Tuhan lihat kemana Daud pergi. Tuhan tahu detail di mana Daud berada. Di dalam gua pun Tuhan tahu. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita tidak diciptakan Tuhan untuk lari dari masalah. Tuhan ciptakan kita untuk menghadapi masalah dan menang atas masalah. Yang kedua, masalah itu ada batas waktunya. Disinilah batas waktu Daniel terakhir, saudara. Di dalam gua ini. Pertolongan Tuhan itu tidak ada batas. Nggak ada batas waktunya. Tidak cara untuk menghindari masalah kecuali menghadapinya bersama dengan Tuhan. Sudah. Yang terakhir, dalam kisah pon ini, bukan kamu saja yang punya masalah. Jadi jangan merasa kamu seorang diri saja menghadapi masalah ini. Poin kedua teman-teman. Pada ayat kedua, 1 Samuel 22 pada kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa orang? 400 orang. Loh, kok ada di sana 400 orang itu? Bagaimana caranya? Kan saya bilang di awal tadi. Gua itu tempat favorit para penjahat, saudara. Orang melarikan diri buronan ke sana, Bapak Ibu. Dia ngumpet di sana. Kok mereka tahu ada Daud? 142 Mazmur ayat kedua tadi bilang. Dia dengan nyaring berseru sama Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Orang yang sedang ngumpet tadi Bapak Ibu, dia lihat. Siapa yang teriak-teriak ya? Ih, jangan-jangan gue kegep dari ini. Jangan-jangan gue digerebek hari ini. Dia lihat, hei, bukankah itu Daud? Hei, bukankah dia seorang pemimpin perang Raja Saul? Hei, bukankah dia orang ksatria? Kok dia di sini juga? Loh, berarti kan dia sama kayak kita. Dia buronan juga loh. 1 Samuel 22 ayat 2. Balik lagi sudah. Berhimpunlah mereka. Setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar dengan piutang. Setiap orang yang sakit hati. Ingat kisah Yefta teman-teman. Yefta ketika punya masalah dibuang oleh keluarganya. Dia lari kepada perampok-perampok. Yefta terpengaruh oleh mereka. Tapi Daud, saudara, ketika Daud punya masalah, justru orang-orang yang punya masalah tadi terinspirasi sama Daud,
Kenapa? Orang-orang tahu Daud dikejar-kejar, iya. Tetapi ketika dia punya masalah, dia datang sama Tuhan. Dan maka ia menjadi pemimpin mereka. Diminta untuk pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia berapa orang? 400 orang. Seringkali teman-teman, kau merasa, waduh, kenapa sih gue seperti ini sekarang ini? Gue sebenarnya gak pengen lo jadi seperti ini. Tapi banyak orang di luar sana, ketika saudara posting-posting di media sosial, sebenarnya gue pengen kayak Ren lo, dia bisa main bass. Tapi Ren bilang, aduh gue bosan main bass terus, gue pengen main keyboard. Seringkali orang gak benar-benar berpikir bahwa banyak orang ingin menjadi seperti kita, saudara. Kita bosan, kita mungkin jenuh, kita mungkin gak suka dengan cara kita hidup. Tetapi ternyata hidupan kau itu menjadi inspirasi, berkat bagi orang lain. Daud, teman-teman, di dalam masalahnya, Tuhan masih percayakan orang-orang yang terluka, public enemy, musuh masyarakat, orang-orang buangan untuk dilayani oleh Daud, saudara. Jangan merasa sayalah yang paling dikasihani, saya ulangi lagi. Ternyata Daud ketika dia punya masalah, ketika banyak orang sama dia nggak self-center life lagi. Bukan fokus pada aku punya masalah. Ternyata ketika lihat, oh ternyata ada yang lebih berat masalah daripada saya. Pak, Bu, masalah diizinkan Tuhan. Supaya saudara punya pengalaman sama Tuhan, saudara. Saya pernah kesaksian di mimbar ini mungkin dalam khotbah Bapak Ibu. Tahun 98, Krismon Indonesia besar-besar. Beberapa akun bank kami dibekukan, saudara. Nggak bisa makan. Papa saya baru pensiun karena stroke, teman-temannya. Mencari uang 20.000 sulit, minta ampun. Adik kakak saya masih kuliah kedokteran. 20.000 sulit minta ampun. Saya baru resign pekerjaan saya, teman-teman. Nggak punya uang sama sekali. Selama 2 tahun mencari 20.000 sulit minta ampun. Jual barang bekas, saudara. Sampai jual ke orang, jual botol bekas, Bapak Ibu. Pakai ayat lagi saya khotbah doanya. Tuhan, Matius 7:7 berkata, minta diberi, cari mendapatkan, ketuk pintu-pintu dibukakan. Mana Tuhan? Jangan-jangan Tuhan itu nggak ada lagi. Sampai suatu saat, teman-teman, setelah 2 tahun itu, lagi doa puasa, Tuhan ingatkan saya sebuah ayat. Dia ngomong gini, apa yang kau minta itu semuanya memuaskan hawa nafsumu. Saya mulai rubah doa saya. Aku mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan dalam kehidupan. Bapak Ibu, nggak pernah dipikirkan ada orang datang ke rumah saya dari luar kota, Bapak Ibu. Datang ke rumah Pak Bimo, iya. Dia berikan semua yang kami butuhkan, sembako. Sampai garam, cabai, saudara. Pulang-pulang cuma kasih amplop. Semua penuh dengan berkat. Ternyata selama ini kita fokus hanya kepada masalah. Dan lupa mengucap syukur sama Tuhan. Daud lakukan itu. Mengucap syukur sama Tuhan. Ternyata di hadapan dia masih banyak orang-orang yang punya masalah. Sehingga masalah yang dihadapi Daud dapat memberikan solusi kepada orang-orang yang sedang dilayani, saudara. Yang terakhir, teman-teman. Ayat 3 dan 4. 1 Samuel pasal 20. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. 4. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu itu. 5. Tapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saya ulangi dari awal tadi, teman-teman. Banyak orang ketika punya masalah, dia mulai stuck pelayanannya. Dia berhenti. Aku gak layak melayani. Pertanyaan saya gampang pagi hari ini. Saya mau tanya. Adakah orang yang layak di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan hari ini? Kok gak pelayanan? Aduh Pak, saya belum kudus Pak. Saya tanya, udah ada yang kudus belum? Sehingga kau baru bisa melayani Tuhan. Jangan tunggu kudus dulu. Saya mau bilang pagi hari. Kau melayani Tuhan. Jangan merasa layak dulu dalam Tuhan baru melayani Tuhan. Saya mau bilang di dalam proses Tuhan, tetap layani Tuhan. Kalau di sana kau akan dididik, dibimbing, nasihati, saudara. Daud dinasihati oleh Gad.
nabi itu. Daud diingatkan oleh Gad, nabi itu, jangan tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulang ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan. Ternyata ketika dia mengalami Tuhan dalam proses itu, teman-teman, diperbaharui pikirannya, dipulihkan Tuhan, dikembalikan pada jalan tujuan hidup yang benar. Untuk mana? Kembali ke tanah Yehuda. Daud mulai berubah pola pikir. Yang awal tahu ketemu Saul, dia pulang ke Yehuda dan dia sanggup menghadapi masalahnya bersama dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, nggak capek kabur-kaburan terus dengan masalahmu. Stop hari ini. Renungkan baik-baik. Refresh your brain. Balik ke Tuhan. Dan hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Tutuplah kitabmu, datang sama Tuhan pagi hari saudara. Bapak bersyukur Tuhan pagi hari ini. Isi hatimu kusampaikan tentang Daud yang selalu kabur dari masalah ketika ada masalah besar. Saul ingin membunuh Daud. Tapi suatu titik Daud masuk ke Gua Adulam. Di mana Tuhan proses Daud di sana. Dia berseru sama Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Sehingga orang-orang yang selama ini yang jauh daripada Daud, keluarga yang Daud tinggalkan. Tiba-tiba ada di depan Daud. Daud kaget Tuhan. Tapi Daud tahu ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa Daud. Dan Tuhan kirimkan keluarganya bertemu dengan Daud. Ada pemulihan ketika engkau datang sama Tuhan. Jangan lari dari masalahmu, hadapi. Ajak Tuhan menghadapi masalah. Jangan jadikan Tuhan hanya sebuah pribadi saja. Sebuah bentuk saja. Dia hidup loh saudara. Dia tahu kemanapun Daud pergi. Dan dia tahu setiap detail apa yang sedang kau hadapi hari ini. Libatkan Tuhan dalam masalah. Ketika engkau punya masalah, jangan berpikir masalahmu yang paling besar. Ternyata bahkan banyak orang-orang yang jauh lebih besar masalah di depan engkau. Ternyata kehidupan engkau itu menjadi inspirasi, menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi kesaksian hidup untuk orang lain, saudara. Supaya apa? Supaya ketika engkau mengalami masalah itu, kau menjumpai orang-orang yang punya masalah seperti yang kau hadapi saat itu. Kau bisa membantu mereka, melayani mereka, menolong mereka. Sehingga mereka pun diberkati dan kenal Yesus Tuhan dalam kehidupan kau hari itu. Yang ketiga, terakhir, mulai ubah cara berpikir. Masalah itu lebih kecil daripada Tuhan, tapi Tuhanmu itu lebih besar daripada masalah. Ketika engkau melihat hal ini, maka imanmu akan bangkit kembali pagi hari saudara. Keberanianmu akan bangkit kembali. Kau akan balik pulang menghadapi masalahmu, sebab kau tahu kau menghadapi masalah saat ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih firman Tuhan pagi hari yang kami dengar. Kami juga berdoa pagi hari Tuhan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia kami percaya Tuhan ada dalam hatimu. Dunia boleh gelap Tuhan, tapi kami anak-anak terang-Mu akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya Tuhan Yesus. Bapa, berkati Indonesia. Sebab banyak orang Kristen di Indonesia yang sedang berdoa sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, luputkanlah kami daripada kegelapan dunia ini. Bapak, berkati Indonesia, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan. Saya ada proses TT G20 di Bali ya Tuhan Yesus. Bapak berkati, sehingga semua jalan berjalan dengan aman, dengan tentram, dengan damai sejahtera Tuhan. Saya menghasilkan hal-hal yang positif untuk kebangunan dunia ini ya Tuhan Yesus. Bapak juga berkati Tuhan pada gereja-gerejamu Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan di perkotaan, pedalaman Tuhan, sampai ujung-ujung pelosok-pelosok negeri ya Tuhan Yesus. Mungkin mereka kekurangan harinya Tuhan Yesus, tapi kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, limpahkan karuniamu, limpahkan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Sehingga minimal mereka Tuhan tidak kekurangan dengan apa yang mereka butuhkan saat ini Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat untuk JKDW Tuhan Yesus. Dengan setiap pelayanan digital kami Tuhan, boleh sampai ke ujung-ujung negeri Tuhan. Pengajaran-pengajaran boleh mengubahkan pikiran kami Tuhan, yang selalu terkungkung dengan doktrin gereja. Ternyata dibukakan hal-hal baru bersama dengan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang di rumah ataupun di gereja Tuhan. Bapa yang sakit Tuhan lawat. Kami berdoa Tuhan disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka. Dan diluputkan daripada liang kubur. Dalam nama Yesus,
Yang sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus. Yang punya ikatan dan kuasa gelap, Tuhan tolong mereka. Lepaskan dalam nama Yesus. Yang punya masalah jalan buntu, berikan jalan keluar. Kayak percaya pagi hari ini, selama kau punya Yesus dan hidup benar bersama dengan Tuhan, kami tidak takut akan apapun juga. Terima kasih Bapak Surga. Kami butuh berkat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita berhadapan Tuhan pagi ini saudara. Buka hatimu depan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga pada saat pagi hari ini. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan manis yang intim, yang erat, yang mesra dengan Roh Kudus. Menjadikan kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita naikkan pujian kita. Kita tinggikan Dia dengan penuh sukacita. Kita katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Katakan, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Sekali katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Katakan dengan segenap hatimu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, katakan Tuhanku, Tuhanku luar biasa. Sekali katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan katakan, ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. Sekali katakan, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.